teman-teman, selamat datang lagi di Azhar Motovlog. Pada video hari ini kita akan bahas tentang buku pedoman pemilik Vario 125 yang kita punya juga ya, Vario selain MX King. Nah, kita juga bahas mengenai bensinnya, bagaimana, apakah bisa menggunakan etanol 10% ataupun tidak. Mau tahu kelanjutannya? Mari ikuti video ini sampai habis. Yang pertama itu kita lihat dari daftar isi dulu, agar memudahkan kita untuk mencari informasi dalam kendaraan milik kita. Nah, ini kita langsung, ini ada, lihat ya, ada aksesoris modifikasi juga dibahas di sini, penunjuk cara aman berkendara juga dibahas di sini. Nah, luangkan waktu untuk belajar dan berlatih. Ini bisa kita simpulkan tidak semuanya langsung bisa, jadi kita harus latihan dulu biar lebih baik. Kemudian kalau untuk hal-hal yang perhatikan pengendara, helm, sarung tangan, teman-teman, saya rasa teman-teman juga bisa ya. Terus kalau untuk kondisi basah atau hujan, jangan lupa pakai jas hujan. Tuh, parkir skuternya juga ada lagi biar lebih awet lagi. Tuh, pastikan bahwa bagian-bagian skuter yang bersuhu tinggi tidak bersentuhan sentuhan dengan bahan bakar, dan juga jangan menyentuh mesin knalpot. Nah, ini saya biar teman-teman tahu. Kemudian ini pengisian bahan bakar itu juga ada, gunakan bensin selalu tanpa timbal, oktan dianjurkan, dan jangan menggunakan bahan bakar mengandung kadar alkohol tinggi. Nanti ya kita lihat nih halaman 116. Dan kemudian jangan sampai kotoran atau masuk bahan bakar dalam tangki bahan bakar. Nah, ini untuk aksesoris modifikasinya ada yang cocok dan tidak, jadi tergantung teman-teman memilih aksesoris yang dipakai di motor teman-teman. Dan kemudian ikuti semua instruksi mengenai aksesoris dan modifikasi pada pendukung pedoman pemilik. Dari gambar ini kita bisa simpulkan bahwa sudah diberitahukan dari Hondanya sendiri bahwa untuk akselerisasinya itu, nah ada caranya tuh, putar handle gas secara bertahap dan patuhi batas kecepatan. Jadi kalau untuk matic beda ya dengan manual atau kopling, dia harus ngurut. Kalau untuk naik tanjakannya tidak bisa langsung kita gas langsung naik, dan dia beda dengan manual ya kan. Kalau manual enak ya, untuk kopling bisa kita atur seberapa kecepatannya. Dan kemudian kalau untuk menghidupkan mesin, hidupkan dan panaskan mesin, hindari menggeber-geber mesin, karena kalau untuk injeksi itu sudah otomatis ya, idle atau langsamnya itu bisa muter sendiri. Jadi diamin 1-3 menit, saran dari Azhar Motovlog, biar lebih aman, dan juga biar orinya, sirkulasi orinya bisa langsung melumasi mesin pada saat mesinnya sudah dingin. Ketika sudah panas baru teman-teman jalan. Nah, terus ini menghidupkan skuter. Kemudian ada yang lain, parkirnya, isi bahan bakar. Nah, ini untuk indikatornya seperti ini, instrumen, average, jam, indikator. Nah, ini juga sama ya, untuk kondisi stangnya aja, cuma bedanya bisa ke kanan. Dan kalau untuk buka joknya itu tetap dari kunci kontak, jadi tidak harus turun dari motor baru bisa kunci kontak. Yang membedakan dengan MX King kita punya adalah dia bisa ada tombol answer back atau pemanggil motor. Jadi kalau misalnya di mobil seperti alarm ya, jadi kalau kita parkir motor tidak tahu, kita bisa bunyikan biar bisa mengetahui motor kita. Nah, kemudian ada set dan unset itu untuk alarm biar bisa lebih aman untuk memastikan motor kita. Kemudian ini ada tombol switch, dan kemudian sistem anti maling ya, yang tadi kalau misalnya teman-teman nyalakan set, dia akan bunyi ketika motor digoyang-goyangin, pasti ada bunyi nit gitu seperti alarm. Dan untuk mematikannya kan dengan unset. Kemudian answer back system, ini yang tadi ya seperti alarm. Dan kemudian ini belum ada keyless ya, jadi masih pakai kunci kontak. Kunci rem belakang ini, kalau rem belakangnya teman-teman tap itu mengunci seperti rem tangan di mobil, dan dia kalau mau jalan lagi kita teman-teman harus tekan full lagi. Jadi kalau udah tekan lepas, nah nanti akan kerem, tapi kalau mau lepas remnya lagi tekan lagi full, nanti baru digas. Kemudian engine stop, jadi kalau teman-teman lampu merah atau mesinnya tidak dalam posisi gas, diam, idle atau langsam, ketika dinyalakan fitur ini mesinnya akan mati.
kalau nggak salah sih 3 detik ya. 3 detik nggak ada reaksi di gas, nanti dia akan mati sendiri. Dan untuk menyalakan lagi tinggal digas lagi. Kemudian menghidupkan mesin seperti biasa ya, kalau otomatis kita tekan rem baik depan atau belakang, baru nyalain starter, baru pencet starter, nah itu akan nyala. Dan kemudian untuk mengendari skuter, karena ini matic jadi tidak ada untuk rem belakang di kaki dan juga untuk perpindahan gigi untuk menambah kecepatan atau menurunkan kecepatan, jadi semuanya ada dikontrol di tangan. Jadi tergantung tangan kita mengendarakannya untuk akselerasi atau deselerasi. Kemudian untuk, nah ini bahan bakar, kalau dia making kita 4,2 liter, ini 5,5 liter, jadi beda 1,5 liter. Dan kemudian kalau untuk frontnya ini sama ya, di atas 92, di atas 88 atau lebih tinggi. Jadi ini kalau untuk pertalite logikanya sih masih bisa guys, ukuran 90, karena di sini disarankan untuk front yang 88 ke atas ya, kalau pertalite itu 90 ya kalau kita tahu. Dan kemudian kalau untuk isi bensin sama ya, seperti biasa, ini juga ada tanda panah untuk mengetahui posisi apakah sudah ke-lock atau enggak si tangki bahan bakar ini. Kemudian kalau untuk isi bensinnya ini sama ya, tanpa timbal juga. Dan kemudian matikan mesinnya, jangan sampai panas-panas sekali isi bensin. Kemudian misalnya pas isi bensin full tank atau penuh, ada bensin yang tercecer, segera lap agar tidak membahayakan, terutama dalam pengendara. Peralatan penyimpanan, dia bagasinya lebih luas ya, dan kemudian bisa taruh helm juga. Dan kemudian untuk penyimpanannya itu ada macam deck di depan kiri kanan. Jadi untuk versi yang Vario LED New Gen 1 ini seperti ini, tapi kalau yang Gen 2 itu beda lagi, dia kalau nggak salah ada tutupnya, jadi biar lebih aman. Nah, kemudian mungkin kalau untuk matic kita langsung ke, nah ini dia saluran bahan bakar. Ini kalian segera cek ataupun ikuti dari pedoman ini, tidak masalah, ataupun tergantung pemakaiannya teman-teman, seperti oli mesin, gang klep, cara kerja kunci rem, standar samping, suspensi. Nah, semuanya balik lagi dengan pemakaian motor kalian. Dan kemudian untuk aki juga nih kering. Kemudian kita langsung aja ya ke halaman 79. Oli mesin juga jangan lupa ganti ya. Kalau dia making dan Vario kita kurang lebih 2 bulan, 1200 sampai 1500 km kita ganti. Dan kemudian untuk olinya itu ini masih pakai SPX 2 ya, yang warna emas tuh kalau itu Vario. Kalau making kita memakai Icon. Dan kemudian untuk cairan pendingin, nah ini juga jangan lupa teman-teman, karena untuk penting sekali cairan pendingin pada motor Vario ini, karena sudah memakai cairan atau air radiator untuk mendinginkan mesin. Jadi jangan sampai habis ataupun kurang, karena bisa berdampak berbahaya bagi mesin. Dan kemudian kalau untuk minyak rem juga ini teman-teman juga boleh lihat, kalau misalnya sudah 3 tahun lebih atau hampir 5 tahun, boleh dikuras ganti minyak rem yang baru agar lebih pakem lagi. Dan kemudian untuk kanvas rem juga, handle rem, dan juga untuk standar samping ya. Kalau misalnya di standar samping kita bisa menemukan pada motor matic itu langsung mati ya mesinnya, tidak seperti motor-motor lain. Jadi teman-teman yang khawatir bukannya motor rusak atau bagaimana. Dan kemudian sini kita langsung ke halaman 116 ya. Nah ini bensin ini, indikator ini jangan sampai habis ya, karena kalau saringan satu batang ini setahuku kedap-kedip. Jangan terlalu sering juga karena bisa merusak pompa bensin, karena pompa bensin juga harganya lumayan. Nah ini ada caranya, bisa dilihat indikator leading stop tidak nyala. Dan kemudian mesin tidak dapat dihidupkan meskipun navigasi dibuka. Nah ini posisi lampunya ya. Lampu Vario ini banyak sekali dimodif, apalagi pakai bilet, karena bagus sekali looksnya untuk dimodif. Dan kemudian halaman 116 tadi kunci, remote, merawat skuter ya, cuci itu semuanya. Jangan lupa cuci motor juga guys biar lebih baik motornya. Halaman 119 tadi ya, untuk melihat scan bensin. Nah ini nomor seri kendaraan atau nomor rangka dan juga nomor mesin. Nah ini halaman 119.
Oke, di sini tulisan bahan bakar mengandung alkohol. Jadi di sini sih di beberapa wilayah terdapat bahan bakar yang campur dengan alkohol untuk membantu mengurangi emisi. Nah, ini mungkin etanol guys, bahkan etanol sampai dengan 10%. Jadi di sini masih aman juga guys. Jadi untuk memakai bensin yang mengandung etanol 10% seperti sekarang ini. Jadi kalian jangan takut, masih ada toleransi sampai 10% untuk bensin yang menggunakan etanol 10%. Karena kita tahu untuk bensin sekarang agak susah ya nyari-nyarinya. Bagi bensin swasta sudah tidak ada, hanya bensin komersial yang masih ada. Tuh. Karena kalau etanol lebih 10% dapat merusak tangki, kerang karet selang bahan bakar bisa rusak, karet dalam tangki, dan paling parah pengendaraan yang tidak baik. Jadi mungkin di sini maksudnya tidak enak dalam pengendaranya karena nanti bisa merusak mesin. Jadi untuk mengandung etanol masih aman di motor Vario ini. Masih ada cartridge converter, dan kemudian untuk sisanya saya rasa sih teman-teman juga bisa lihat. Nah, ini contoh-contohnya komponen utamanya dan juga spesifikasinya. Ya oke, mungkin saya teman-teman jadi aman untuk Vario ini, ataupun mungkin Vario 150 ya, juga sama ya. Jadi untuk etanol 10% masih aman, jika lebih yang itu baru berbahaya. Oke, jangan lupa like, comment, dan share, subscribe ke Ed Sore Motovlog. Sampai jumpa di video selanjutnya.